Marilah kita bersama-sama bersikap anjali, seraya mengagungkan Guru Agung junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ananya sukang nyatwana atau ati sukang parang bunjang boga sukang maco tato panya wipasati. Setelah mengetahui kebahagiaan bebas dari hutang, seseorang mengingat kebahagiaan memiliki, menikmati kebahagiaan kenikmatan. Seorang manusia mengetahui segala sesuatu dengan jelas melalui kebijaksanaan. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang berbahagia, terimalah salam dari saya. Selamat pagi, Sukihotu, Namo Buddhaya. Kesempatan yang sangat baik sekali. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan berbagi pengetahuan Dhamma kepada Bapak Ibu hadirin sedhamma yang berada di sini. Seperti halnya yang Bapak Ibu ketahui, pada kesempatan kali ini juga bertepatan dengan diadakannya kegiatan Pindapata. Pindapata yang ada di Kota Tua. Jadi sebagian umat Buddha juga menyempatkan diri melakukan kebajikan dengan cara berdana kepada para biku. Tetapi Anda sekalian juga melakukan kebajikan dengan datang ke wihara, melakukan puja, melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan Dhamma, di mana Dhamma yang saya sampaikan ini saya kutip dari salah satu sutta dalam Anguttara Nikaya. Ya, judul ceramahnya adalah Kebahagiaan Bebas dari Hutang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kebahagiaan ini adalah salah satu harapan, keinginan manusia semuanya. Tidak ada makhluk lain yang ingin menderita, baik secara fisik maupun mental. Kita semua mengharapkan kebahagiaan, sebagaimana orang lain tidak ingin merasakan penderitaan, begitu juga kita. Dan pada saat ini, seiring dengan pertumbuhannya ekonomi yang semakin meningkat, kebutuhan-kebutuhan kita pun semakin meningkat. Nah, dari daya upaya memenuhi kebutuhan ini, salah satu caranya juga dengan cara berhutang. Kenapa demikian? Karena keterbatasan desakan ekonomi yang kita miliki. Akhirnya, berhutang ini salah satu cara, daya upaya untuk kita memenuhi kebutuhan kita. Tetapi perlu diketahui, ternyata dengan cara berutang, ini malah menjadi salah satu sebab ketidakbahagiaan kita. Dikarenakan utang ini akan menjadi beban pikiran kita. Tidur itu tidak bisa nyenyak. Karena kepikiran terus, wah utang saya belum lunas nih, cicilan apartemen lah, segala macam. Bisa jadi seperti itu. Maka tidak salah Sang Buddha dalam Ananya Sutta, Catukanipata Anguttara Nikaya menjelaskan salah satu kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh perumah tangga itu adalah kebahagiaan bebas dari hutang. Nah, pada kesempatan itu Sang Buddha menguraikan tentang kebahagiaan kepada Anathapindika, bahwa ada 4 jenis kebahagiaan yang dapat diraih, yang dapat dirasakan oleh perumah tangga dalam kehidupan ini. Nah, di mana keempat hal ini
Antara lain yang pertama adalah ati suka. Ati suka di sini adalah kebahagiaan karena memiliki. Kebahagiaan karena memiliki harta materi. Harta materi yang didapatkan dari daya upaya yang benar. Usaha yang benar. Mata pencaharian yang benar. Mata pencaharian yang benar seperti apa? Kita memperoleh harta materi dari kerja keras. Dari usaha semangat. Dari jerih payah kita. Kita tidak mendapatkan harta kekayaan dari menjual minum-minuman keras, racun, dan mata pencarian yang salah. Ini berkenaan dengan materi yang kita miliki. Ketika seseorang memiliki materi, sudah pasti bahagia apa tidak? Gimana Bapak Ibu? Sudah memiliki materi, bahagia apa tidak? Bahagia? Belum tentu. Kembali ke diri Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi, secara realnya, logikanya, kalau orang memiliki harta materi pasti bahagia. Dilihatnya secara duniawinya. Tapi batinnya juga kita tidak tahu. Nah, tetapi dalam konteks ini, kebahagiaan memiliki bukan hanya meliputi kebahagiaan materi saja. Memiliki materi saja. Tetapi bagaimana kita memiliki pasangan yang baik. Memiliki keturunan. Menikah tetapi tidak memiliki keturunan, sedih juga kan? Saya sudah menikah, sudah puluhan tahun tapi belum dikaruniai anak, pasti sedih. Tetapi kalau sudah menikah, memiliki pasangan yang baik, terus sudah memiliki keturunan, bahagia apa tidak? Kok semua pada diem? Bahagia apa tidak? Jelas bahagia. Karena tidak sedikit di antara para perumah tangga, itu mengharapkan memiliki keturunan. Ya kalau sudah perumah tangga tapi tidak memiliki keturunan kan lucu juga kan, sedih juga kan, tidak ada yang mewarisi apa yang sudah dimiliki. Makanya kebahagiaan memiliki ini adalah bukan hanya melingkup materi saja, tetapi memiliki keluarga yang baik, memiliki teman-teman yang baik, dan memiliki keturunan. Nah ini dalam konteks ati suka, kebahagiaan karena memiliki. Kemudian yang kedua adalah boga suka. Kebahagiaan karena menikmati. Dari jerih payah, usaha keras, kita memiliki harta materi. Tetapi kita tidak bisa menikmati, sakit-sakitan. Menderita juga. Makanya Sang Buddha menyebutkan bahwa arogia para manglaba, kesehatan ini adalah keberuntungan yang paling berharga. Jadi, setelah seseorang perumah tangga memiliki harta materi dari jerih payah, tidak lupa juga melakukan perbuatan jasa. Tidak menutup kemungkinan juga sekarang Bapak Ibu sudah meraih cita-citanya yang dulu. Dulu saya masih sekolah, masih kuliah, cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Oke, sekarang sudah sukses. Dulu cita-cita saya ingin menjadi dokter. Oke, sekarang ada di antara Bapak Ibu ada yang menjadi dokter. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga sekarang ini Bapak Ibu masih memiliki harapan dan cita-cita lagi. Benar tidak? Ada tidak? Aduh, semuanya pada diam ini. Ada tidak? Pasti ada. Nah, makanya perbuatan jasa ini penting untuk dilakukan sebagai sebab-sebab apa yang menjadi harapan cita-cita luhur Bapak Ibu hadirin sedama bisa terrealisasi. Kebahagiaan menikmati di sini adalah kita bisa hadir secara utuh. Hadir 100% saat ini juga. Menikmati apa yang sedang kita lakukan. Mengapa demikian? Karena belum tentu seseorang itu bisa menghadirkan dirinya seutuhnya. Seutuhnya di sini maksudnya apa? Hadir secara jasmani, hati dan pikiran. Sebagai contoh nyata saja. Secara jasmani, oke, Bapak Ibu ada di masalah ini, ada di wihara ini. Tetapi secara pikiran Anda, apakah terfokus di sini? Belum tentu. Pasti ada yang berpikir, lebih baik saya tadi juga ikut pindah harta. Jadi kan nggak konsen toh. Jasmaninya ada di sini, tetapi hati dan pikirannya tidak ada di sini. Makanya, untuk merasakan kebahagiaan menikmati ini, boga suka ini, kita harus menghadirkan diri kita seutuhnya. Hadir 100%. Hadir seutuhnya jasmani, hati, dan pikiran kita. Sebagai contoh lagi, ketika kita menyantap sebuah makanan.
Kalau kita benar-benar hadir seutuhnya menikmati makanan itu, sensasi mengunyah, merasakan cita rasa dari makanan itu, rasa kenyangnya pasti beda dibandingkan dengan kita makan sambil megang HP, gadget segala macam. Pasti beda kan? Kalau tidak percaya nanti dibuktikan sendiri. Kita juga kadang kurang menikmati momen kebersamaan dengan keluarga. Ketika kita berkumpul dengan keluarga, kita memiliki dunia masing-masing. Orang tua dengan anak pun sekarang seolah-olah ada sekat. Sekatnya apa? Pegangan gadgetnya ini loh. Anak-anak juga tidak merasakan, tidak menikmati kasih sayang seutuhnya dari orang tua. Maka tidak jarang juga, tidak heran juga orang tua jangan sampai heran. Anak saya kurang ajar, Bante. Dia tidak mau mendengarkan saya, Bante, segala macam. Lihatlah diri kembali. Selama ini dalam manajemen keluarganya seperti apa? Ketika berkumpul dengan anak-anak, apakah bisa memberikan kasih sayang seutuhnya? Tidak jarang juga. Anak-anak itu lebih banyak besar dibimbing, diasuh oleh baby sisternya dibandingkan dengan orang tuanya. Orang tua terlalu sibuk bekerja, lupa memberikan kasih sayang yang nyata. Anak-anak itu membutuhkan kasih sayang yang nyata, yang real dari orang tua. Sentuhan daripada orang tua. Sapaan dari orang tua, itu yang dibutuhkan anak-anak. Jadi, usahakan sesibuk apapun Bapak Ibu bekerja, ketika berkumpul dengan keluarga, hadirlah seutuhnya. Sapalah keluarga Anda. Sekali waktu ya kita sisihkanlah handphonenya. Ketika makan bersama, kita sisihkan handphonenya. Kita nikmati momen kebersamaan itu. Karena momen kebersamaan seperti itu sangat jarang bisa dirasakan. Ketika ngumpul keluarga, paling menunggu ketika acara jengbeng lah. Baru ngumpul bareng keluarga. Itu pun kalau sudah ngumpul keluarga, sibuknya apa? Kita foto-foto dulu. Kita jarang berkumpul nih. Foto-foto. Sibuknya foto-foto, nanti setelah selesai foto-foto, sibuk lagi sendiri. Objeknya sudah layar. Wah, sudah mencapai pencerahan semua deh. Jadi, pentingnya di sini adalah kita bagaimana secara jasmani, hati dan pikirannya hadir, kita menyapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasangan suami istri pun sangat penting. Bagaimana bisa menikmati keluarga bahagia, mereka bisa hadir seutuhnya. Ketika bangun pagi saling menyapa, Mas, selamat pagi. Pak, selamat pagi. Ada yang demikian? Sangat jarang juga kan? Padahal bentuknya sangat simpel, tetapi kalau dipraktekkan, ini bisa menumbuhkan benih-benih cinta dalam hubungan keluarga yang mampu membuat Anda awet di dalam membina keluarga. Makanya sangat penting kan? Selain sudah memiliki harta materi, sudah bisa menikmati, tapi bagaimana kita ini bisa manajemen diri dengan baik. Oke, saya ini kaya raya, saya sudah memiliki harta berupa materi. Tetapi, sudahkah Anda memiliki keluarga yang baik? Sudahkah Anda memiliki keturunan yang baik? Nah, setelah memiliki hal demikian, sudahkah kita ini menikmati dengan apa yang sudah kita miliki? Oleh karena itu, penting sekali untuk kita renungkan bersama. Bahwa kebahagiaan menikmati adalah bagaimana kita bisa hadir seutuhnya. Merasakan setiap apa yang sudah kita dapatkan. Ketika kita sudah memiliki keluarga yang bahagia, sudah hadirkah kita untuk mereka? Ketika kita sudah memiliki teman yang baik, sudah adakah waktu kita juga buat mereka? Oleh karena itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Kemudian, yang ketiga adalah anaknya suka. Kebahagiaan bebas dari hutang. Nah, inilah yang menjadi judulnya ya. Sekarang semua serba instan Bapak Ibu. Kalau lagi malas cari makanan, tinggal klik aplikasi, GoFood. Wah, makanannya datang. Beli apa segala macam, semua dari all shop. Bisa buka Lazada lah, Tokopedia lah, apalagi blibli.com ya. Segala macam sekarang semua serba instan. Karena saking banyaknya keinginan kita, keserakahan mata ini tidak terkendali. Wah, beli ini, beli itu, segala macam. Cuma ingin beli saja, tetapi tidak dinikmati. Karena saking besarnya keinginan, inilah yang menjadi pengacu. Memacu kita, bisa saja berhutang. Benar tidak? Karena saking banyaknya keinginan kita, oh saya mau ingin beli inilah. Karena saking besarnya gengsi kita, inilah yang membuat kita juga salah satu faktor membuat kita berhutang. Karena terlalu besar keinginan kita. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya agar kita bebas dari hutang adalah kita mengembangkan pola hidup yang seimbang. Yaitu sama jiwita. Di mana sama jiwita ini juga
diajarkan oleh Sang Buddha kepada pemuda di Gajanu kalau ingin hidup bahagia dalam kehidupan ini juga. Jadi, sama Jiwita ini kita bisa mengetahui batasan kemampuan kita, tahu kemasukan dan bisa memanajemen pengeluaran kita, tahu itu apa keinginan dan apa itu kebutuhan. Makanya tidak heran juga kita pernah mendengar, kita ini hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Siapa yang hidup untuk makan? Ada tidak? Siapa yang makan untuk hidup? Hampir semuanya. Dalam dua konteks ini, Bapak Ibu, di sini kita sudah bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Kalau makan untuk hidup, itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Tapi kalau hidup untuk makan, kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Ketika kita hidup, tapi untuk makan, kita bisa pilih-pilih kan. Saya mau makan hari ini menunya Hoka Bento lah. McD lah. Dan lain sebagainya. Itu karena kita hidup untuk makan. Jadi kita memiliki keinginan segala macam. Begitu juga karena sekarang perkembangan teknologi ini, kemajuan segala macam, kita tidak mau ketinggalan. Wah, semua serba di-upgrade segala macam. Itu pun kalau tidak sesuai dengan kemampuan kita, saya mau ke bank lah, pinjam dulu. Bisa jadi tindakan semacam itu bisa dilakukan. Karena apa? Keinginannya ini loh. Sang Buddha sudah pernah mengatakan bahwa keinginan ini adalah sebab daripada penderitaan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan keinginan kita, bisa mengembangkan pola hidup yang seimbang. Oh, saya juga harus hidup ini sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi kita tidak terlalu banyak keinginan. Kita tidak terlalu banyak ingin beli inilah, beli itulah, segala macam. Sebagai contoh, gadget saja. Apapun tipe gadget kita, yang penting itu Android. Pada dasarnya fungsinya sama kan? Kalau tidak buat WA, buat telepon, sosial media, apa ada lebihnya lagi? Ada kamera, secara fungsional itu semua sama. Tetapi karena gengsi kita ini loh, yang membuat kita ingin beli itu, karena tidak mau kalah dengan yang lainnya. Selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Wah, dia sudah punya yang terbaru, masa saya nggak bisa ya? Apalagi sekarang di counter-counter itu bisa nyicil, cuma syaratnya KTP doang. Waduh, makin dipermudah loh. Keinginan kita semakin dipancing. Ayo dong. Tetapi kita yang mengerti Dhamma, kita yang tahu bahwa ingin hidup bahagia adalah bisa bebas dari hutang. Oleh karena itu, bagaimana juga orang tua mengajarkan anak-anaknya dari dini, sejak dini, bisa mengarahkan anak-anaknya. Kita hidup itu bisa membedakan mana itu keinginan, mana itu kebutuhan. Karena kalau anak terus dituruti keinginannya, mau beli ini, ya ntar kita ke mall nyari. Kalau suatu saat bapak ibu tidak bisa memenuhi keinginan daripada anak bapak ibu, kecewanya minta ampun. Disitulah perubahan karakter anak itu akan terlihat. Selama ini kan dipenuhi keinginannya, tetapi suatu ketika tidak bisa dipenuhi, anak itu bisa berontak. Barulah kita sadar, wah selama ini saya salah sebagai orang tua, menuruti keinginan anak saya. Emang penyesalan itu selalu datang terakhir sih ya. Jadi, bagaimana kita sekarang yang mengerti Dhamma, tahu. Kenapa di dalam Dhamma itu sangat dipuji kehidupan yang bersahaja, tidak terlalu berpoya-poya. Ketika kita memiliki harta kekayaan, ketika kita bisa menikmati, tetapi kita menikmati dengan berpoya-poya. Secara otomatis juga harta yang kita miliki juga bisa habis dengan mudah. Oleh karena itu, sama Jiwita ini adalah bagaimana kita bisa memanajemen apa yang sudah kita dapatkan. Jadi, secara harta materi, Bapak Ibu bisa menggunakan sebaik mungkin. 50% untuk tabungan, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. 25% untuk kegiatan berjasa lah. Bantu-bantu wihara, bantu-bantu kegiatan pendidikan, di mana di daerah-daerah yang membutuhkan. 25% ya untuk kebutuhan sehari-hari. Cukup lah. Tapi kalau kita memiliki prinsip hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Maka dari itu, perbuatan berjasa ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Orang
yang hidup sederhana, bersahaja, tetapi tidak memiliki hutang, hidupnya tenang. Tetapi orang yang memiliki hutang, gangguannya apa? Tidurnya tidak bisa nyenyak. Terus was-was lagi. Jangan-jangan ini mau ditagih di akhir bulan ini. Kemudian kalaupun belanja, kita tidak bebas. Mau beli ini, aduh masih ada utang. Belum bayar lagi. Kemudian kepercayaan kita sudah hilang. Orang-orang yang berada di dekat kita sudah tidak percaya lagi. Jangan kasih dia hutang lagi. Lama dibayar. Kemudian putusnya juga ikatan persahabatan. Bahkan saudara loh. Itu bahayanya utang. Kemudian kita terjerat penyesalan dalam jangka panjang. Kita udah nyesal berutang lama. Akhirnya karena apa? Sudah hubungan dengan temannya sudah putus. Tidak dipercaya lagi. Oleh karena itu, bagaimana kita berdaya upaya yang benar. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk memiliki harta berupa materi agar kita tidak bisa berutang. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengembangkan semangat. Rajin dalam bekerja. Biasanya orang yang memiliki utang ini, maaf, biasanya yang malas kerja. Maunya instan-instan. Tetapi mereka yang mau bekerja keras, memiliki tabungan, dan mengerti kebutuhan jangka menengah, jangka panjang, seorang demikian pasti sudah terhindar dari hutang. Itu dalam hal materi. Tetapi kalau hutang budi, wah ini lebih-lebih lagi ya. Hutang budi, kadangkala anak ini tidak bisa membalas budi orang tua. Banyak di antara kita ini terlalu sibuk untuk menjadi kaya, sehingga lupa orang tua. Orang tua di rumah ini menunggu kabar dari anak-anaknya. Kapan anaknya pulang, sekedar menanyakan kabar saja. Orang tua itu pasti sangat senang. Tetapi sangat mirisnya kalau kita amati realitanya apa? Ketika orang tua sakit pun kadangkala kita berat untuk mau pulang. Berat untuk membiayai orang tua. Tetapi begitu orang tua meninggal, datang berduyun-duyun, berkumpul satu keluarga. Pertanyaannya, kenapa ketika orang tua meninggal baru kita berkumpul? Kenapa tidak saat sakit? Sebenarnya kita dibutuhkan saat mereka sakit untuk membantu mereka. Jadi bagaimana sekarang kita mengerti dhamma, cobalah ubah pola pikir semacam ini. Karena di dalam masyarakat kebanyakan hal demikian kita temui. Ketika orang tuanya sakit ini saling oper. Kuku sekarang yang gantian, rawat ibu, rawat papa. Aku udahlah, sudah 1 bulan, gantian. Nah, tapi begitu sudah orang tua meninggal, yang menjadi bahan pertengkaran adalah warisan. Wah, peninggalan orang tua sekarang sudah mau dibagi segala macam. Dan perlu diingat, sebagai anak pun masih memiliki kewajiban, yaitu untuk melakukan pelimpahan jasa kalau sudah orang tua tiada. Jangan sampai nanti ketika orang tua meninggal rebut warisan tetapi lupa berbuat jasa kebajikan. Bapak Ibu juga kalau berbuat kebaikan jangan terlalu mengedepankan ego. Ketika mau berdana pun cukuplah sebatas kemampuan saya seperti ini. Jangan lihat kiri kanan Bapak Ibu. Fokus dengan niat yang tulus. Saya berdana adalah demi Buddha Dhamma. Tujuannya adalah untuk mengikis kekotoran batin saya. Tetapi kalau ibu berdana misalnya, wah nominal saya terlalu kecil, yang lain besar-besar. Di situ ada kekecewaan. Di situ nanti ada keinginan, saya tidak mau kalah berdana lebih banyak. Tetapi dananya apa? Dari hasil hutang. Itu tidak baik. Lebih baik berdana sedikit tapi ikhlas. Dengan penuh kerelaan. Itu tidak akan menimbulkan penyesalan. Dibandingkan karena gengsi nih, tidak mau kalah dengan yang lain. Makanya berdana itu sangat penting. Kita fokus dengan diri kita. Di dalam Anguttara Nikaya juga dijelaskan, berbahagia sebelum memberi, berbahagia ketika memberi dan berbahagia setelah memberi. Itu sangat penting. Dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, ketika memberi pun kita mengerti bahwa tujuan kita memberi adalah untuk mengikis kekotoran batin. Ya. Dan yang terakhir di dalam sutta yang diajarkan Sang Buddha kepada Anathapindika adalah kebahagiaan tanpa cela, ana waja suka. Nah, dari menikmati kehidupan yang tanpa cela inilah sesungguhnya kebahagiaan yang nilainya paling tinggi. Kebahagiaan tanpa cela ini adalah kebahagiaan yang kita raih, yang kita dapatkan dari tata cara etika perilaku kita yang baik. Danang dadantu sadaya, silang rakantu sabada, bawana birata hotu.
Berdanalah dengan penuh keyakinan, rawatlah sila setiap saat, gemarlah mengembangkan batin. Ketika kita sudah berdana dengan penuh keyakinan, di situ kita sudah memiliki perbuatan yang tanpa celah. Tetapi ketika kita berdana tetapi mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan, itu perbuatan yang tercela. Jadi, ketika kita berdana, didasarilah dengan pengertian yang benar, ketulusan dan kerelaan. Jangan mengharapkan imbalan segala macam. Tidak menuntut kemungkinan ketika berdana pun kita kan berdoa, semoga harapan kita terrealisasi. Itu adalah akibat dari perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan. Tanpa diharapkan pun, itu pun akan terjadi. Kebahagiaan pun akan hadir kepada mereka yang senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan. Mengapa dalam kehidupan saat ini kita mengalami kesulitan? Mungkin kita berdananya tidak ikhlas, kita berbuat baiknya tidak ikhlas. Itu juga sebagai PR bagi kita. Jadi di dalam Macari Sutta, Sang Buddha menjelaskan, ketika ada yang bertanya kepada Sang Buddha, seorang yang memiliki sifat dermawan dan rendah hati, menghormat kepada Sangga, dan menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, ketika terlahir sebagai manusia, akibat apakah yang akan mereka terima? Akibatnya adalah ketika mereka terlahir sebagai manusia, segala bentuk keinginan harapan mereka akan mudah didapatkan. Itu akibat dari kebajikan yang dilakukan. Oleh karena itu, mengetahui hal demikian tentu kita memperkuat keyakinan kita dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Terus kita senantiasa melatih kemoralan kita. Menjaga tata cara perilaku etika moral kita ini ibarat sebuah payung bagi kita. Kemanapun kita akan pergi, kita akan terlindungi. Kita yang senantiasa menjaga moral kita, tata cara perilaku kita, kita akan dikenal dengan kebaikan-kebaikan kita. Ibaratnya kita membakar 3 hiu itu, kalau lakukan puja kan kadang kita bakar 3 hiu. 3 ini juga menganalogikan sebuah kebajikan yang kita lakukan melalui 3 pintu. Pintu pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Makanya ketika kita menjadi orang yang baik, nama kita akan harum karena kebaikan. Tetapi kalau kita berbuat buruk, nama kita harum karena keburukan. Itu. Kemudian kita gemar mengembangkan batin. Jadi, dengan sudah melakukan praktek dana, kemoralan, tiba saatnya kita juga untuk menyapa diri kita ke dalam. Kembali ke rumah kita sejatinya, yaitu diri kita. Dengan cara demikian kita akan memperoleh kemajuan spiritual. Selama ini kalau kita amati, kita terlalu banyak melihat objek-objek yang ada di luar diri kita. Ketika kita melihat objek di luar diri kita, kita menilai, ini tidak baik, ini benar, ini salah. Ketika kita melihat objek di luar diri kita, kita menghakimi, saya yang paling benar, dia salah. Ketika kita melihat objek di luar diri kita, kita membandingkan, menilai, kemudian banyaklah kritik segala macam. Itulah yang membuat kita menderita. Tetapi begitu kita kembali ke diri kita, kembali ke rumah kita, menyapa diri kita, melihat batin kita ke dalam, itu adalah sarana bagi kita untuk berkontemplasi, melihat diri ke dalam. Sejauh ini kebajikan-kebajikan apa yang sudah saya lakukan, kita juga bisa melakukan perenungan terhadap diri kita. Puncak juga daripada Bapak Ibu latihan berdana itu adalah melepas, tidak melekat. Suatu saat kita ini akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau bukan mereka yang meninggalkan kita, kita sendirilah yang akan meninggalkan mereka. Dengan mengerti dhamma, praktek langsung, dan mengetahui manfaatnya, tentu kita berbuat baik itu akan bahagia. Sesungguhnya orang berbuat baik itu karena mendapatkan kebahagiaan ketika melakukan kebaikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, mengetahui bahwa tidak mudah menjalani kehidupan ini bukan berarti kita pasrah. Bukan berarti kita mudah putus asa. Tetapi bagaimana kehidupan saat ini menjadi sarana bagi kita untuk memperbaiki diri, menjadi lebih baik. Karena tidak mudah juga untuk terlahir sebagai manusia. Karena terlahir sebagai manusia ini adalah kesempatan yang tidak mudah. Sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah saya lakukan untuk diri saya sendiri? Dan apa yang sudah saya lakukan untuk orang-orang terdekat saya? Apa yang sudah saya lakukan untuk keluarga saya? Apa yang sudah saya lakukan untuk orang tua saya? Jangan berpikir apa yang sudah saya dapatkan dari keluarga saya.
Apa yang sudah saya dapatkan dari wihara? Waduh, ini lebih parah lagi ya. Berpikirlah apa yang sudah saya lakukan untuk wihara. Nah, jadi ini lebih mulia tujuan hidupnya dibandingkan berpikir apa yang sudah saya dapatkan dari wihara. Nah, Bapak Ibu, hadirin, saudara-saudara yang berbahagia, kesimpulannya adalah saat ini perkembangan ekonomi semakin meningkat. Kebutuhan-kebutuhan kita juga kian meningkat. Tetapi bijaklah dalam memenuhi kebutuhan. Bijaklah dalam melihat apakah itu keinginan atau kebutuhan. Ketika Bapak Ibu bisa hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak mengikuti gaya hidup, kita akan bahagia. Karena kalau menuruti gaya hidup, passion semakin lama semakin tren, apa segala macam terus di-upgrade. Kalau kita mengikuti gaya hidup yang bermewah-mewah, itu hanya sebagai musibah bagi kita dan menjadi masalah yang membuat kita menderita. Tetapi kalau kita bisa mengembangkan pola hidup yang seimbang sama jiwita, kita bisa meminimalis apa itu keinginan yang berlebih-lebihan. Kita bisa hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Memiliki apa yang kita miliki ya cukup sesuai dengan fungsionalnya. Jadi jangan terlalu bermewah-mewahan, apalagi mengikuti ego sendiri, tidak mau kalah dengan orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mengerti Dhamma, memiliki kesempatan melakukan kebajikan. Jadi 4 kebahagiaan ini sudah Bapak Ibu dapatkan. Pertama, kebahagiaan karena memiliki saat ini Bapak Ibu memiliki waktu yang baik datang ke wihara. Kita semua sama-sama memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Tetapi tidak semua orang memiliki kesempatan dalam melakukan kebajikan. Berbahagialah Bapak Ibu saat ini sudah memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan. Kemudian, kebahagiaan karena menikmati. Bapak Ibu menikmati tidak? Hari ini, saat ini. Menikmati tidak? Berbahagialah berarti ya. Kemudian, berbahagia karena bebas dari hutang. Dan yang terakhir adalah berbahagia tanpa celah. Diperoleh dengan cara etika perilaku kita yang baik. Semoga kebajikan-kebajikan yang Bapak Ibu lakukan, baik saat ini maupun di waktu-waktu yang lain, mengkondisikan apa yang menjadi harapan, cita-cita luhur Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian terrealisasi. Semoga juga selalu terberkahi usia panjang, kesehatan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kekuatan. Semoga juga para leluhur, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma dengan Anda sekalian, turut mengetahui sehingga mereka berbahagia. Jikalau mereka tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Saya kiri sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.